bertemunya rockstar dan rapstar. Jadi di sebelah kanan gue ini ada Albe yang konon katanya sakitnya diguna-guna. Oh iya, itu lagunya Poison. Bukan Poison dong. Apaan? Itu White Lion. Wow. Iya. Konon katanya Albe ini mengaku sudah berkecimpung di dunia rap itu selama 11 tahun, guys. Wow. Lama juga ya. Loh, gua yang harusnya ngomong gitu dong, bukan lu. Lama juga, Be. 11 tahun loh, Be. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Nah, sekarang gua sama Albe ini ketemu. Gua rockstarnya ya, Be ya. Yoi. Punten ini, mah. Iya, nggak gua apa-apa. rockstarnya, lu rapstarnya. Ah, Nah, kita ketemu ini sekitar pertengahan November 2021. antara Eddie Vedder, Oh, ya kan? yes. Sama Dan The Notorious B.I.G. oh my god. Oh my god. Yes. Anjing banget. Jadi kami berdua itu mengklaim diri sendiri. Yoi. Gitu. Gua Eddie Vedder, lu The Notorious Yes. B.I.G. Tapi di antara sekian banyak emang lu cuma ngefans dia. Dia yang paling ranking nomor 1. Apanya tuh? Yang lu sebut tadi Notorious B.I.G. Iya. Dia Ah. posisinya ranking 1. Enggak juga sih, cuma dia emang apa ya, kayak kiblatnya di Brooklyn tuh dia. Oh gitu. Iya. Kalau ranking 1 siapa bagi lu pribadi dunia rap? Ya masih dua itu, antara Tupac Shakur sama Notorious B.I.G. itu. Oh gitu. Dia paling atas ya. Yoi. Selanjutnya di bawah masih banyak lagi yang Masih lainnya. banyak. Oke, mantap. Nah, kami akan memberitahukan kepada Anda suka duka menjadi rockstar dan rapstar. Lu dulu apa gua dulu? Rockstar dulu deh. Sukanya dulu ya. Sukanya gua bisa bersumpah serapah. Wow. Gua bisa kritik sesuatu melalui musik rock. Bener. Terus, Terus sukanya ya gua bisa tour ya. Sebelum pandemi gua tour antara kecamatan ke kecamatan lain. Oke, gua kira Woodstock gitu kan. Bukan. Terus ya gua bisa menyalurkan energi negatif yang ada dalam diri gua menjadi energi positif. Anjir. Bener. Lu dong, sukanya sebagai seorang rapper. Apa ya? Rapper itu lebih free, lebih bebas buat membuat sebuah karya. Terus dengan gaya stylishnya juga berbeda, agak-agak bling seperti itu. Oh iya. Ya kan? Iya. Tetapi kalau buat gue sendiri, Tahan, nggak apa-apa. Lagi di Mandalika biasa lah. Jadi sore ini sirkuit Mandalika bukan buat MotoGP, tapi Bener. buat truk ya. Buat sore ini saja. ya kayak ada puso Mandalika, ada puso lewat jereng. Itu katanya buat apa namanya mengetahui kualitas aspal. Oh gitu ya. Iya. Bener. Dicoba ya. Jangan sampai nanti 6 bulan ke depan aspalnya Mandalika itu kayak jalan di Ciruas, bergelombang gitu. Jadi diuji coba pakai puso. Apalagi? Tadi nyampe mana gue ya? Sukanya rapper, ya. Dengan stylish yang berbeda, yang istilahnya kalau di hip hop itu bling gitu kan. Tapi kalau buat pribadi ya, gua nggak mengadopsi yang namanya bling ataupun dengan stylish yang wah gitu kan. Ya udah apa adanya aja gitu kan. Karena emang kulturnya di sana beda dengan kultur di sini gitu kan, seperti itu. Kalau di sana emang klaim bling ya emang pantes gitu kan, emang udah kulturnya dia gitu kan, seperti itu. Iya. Di Indonesia ada rapper nggak sih yang pakai blangkon atau Banyak. pakai banyak kan? Ada. Kayak Jogja Hip Hop Foundation. Salah satu favorit gua. Iya, itu. Jogja Hip Hop Foundation. Itu keren banget itu. Oh gitu. Jadi lu tampil apa adanya aja, nggak terlalu bling. Simple. Tapi ada aksesoris khusus nggak yang sering lu pakai kalau lu manggung? Ada. Gue paling jagoan gue kalau misalnya performer itu paling kacamata. Kacamata. Kalau kalung berlian, terus apa gitu? Kalau untuk stylist, Ya, terima kasih Mbak. terima kasih Mbak. Apa nih? Itu yang panas. Iya. Ya.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa. Ya, terima kasih. Makasih ya. Nah, ya, makasih ya, Mbak. Kita lagi menikmati kopi di Mandalika. Ini Di rasanya area banget. sirkuit Mandalika. Hah? Kita landing dari Suta jam berapa ya? Jam berapa tadi ya? Jam berapa? Lu harus kompak dong sama gua. Kita nggak brief dulu. Nggak apa-apa lah. Terus gitu, jadi lu Ah. tampil apa adanya. Yoi. Tapi punya pernak-pernik lain nggak? Ada. Hmm. Paling kacamata, Kacamata. snapback, Ah ya, Yang gua snapback, pakai, gitu ya, kan. ya. hoodie gitu kan, jaket, Banyak juga dong ya. sepatu gitu. Tapi Ya. yang paling jagoan banget itu kacamata. Kacamata selalu Selalu dipakai. selalu. Kenapa, Be? Karena emang buat confident kita Ya. nanjak gitu kan. Ya, Dan ya. satu lagi buat ngafalin lirik. Iya. Emang di dalam kacamata lu ada tulisan liriknya? Ada. Kacamata gue itu Udah kayak kacamata Mission Impossible ya? wah banget seperti itu. Enggak, serius lu gimana maksudnya? Pakai kacamata ngapalin lirik? Maksud kan kadang gua kan kelihatan nih dari ekspresi gitu kan, Ah. dari ekspresi kalau misalnya kita performer gitu kan, kalau kita panik nggak hafal lirik, Hah? pasti kelihatan gitu. Oh, dari kan. matanya. Iya. Oh, makanya lu nutupin dengan kacamata Iya, hitam. iya. Oh. Lu sama kayak Valentino Rossi, Be. Masa sih? Jadi Valentino Rossi kan kalau di dunia balap MotoGP, mumpung kita di sirkuit Mandalika ya, Yoi. itu kan ada yang helmnya full face-nya, ada yang bening, Ya. ada yang gelap. Gitu. Nah, Valentino Rossi ini bukan hoax nih. Valentino Rossi itu pernah ditanya, kok kenapa lu suka pakai helm full face yang gelap? Gitu. Karena dia bilang, gua nggak mau mata gua itu terlihat oleh orang atau terlihat oleh lawan. Iya, dengan kepanikan dia gitu kan. Ya, Gitu kan. ya Iya, mungkin iya. ya. Jadi bisa, iya mungkin ketika dia panik dia nggak terlalu ini ya. Iya. Orang lihat dari luar biasa-biasa aja, Iya, tapi dalamnya iya, mungkin. seperti itu. Oh gitu. Berarti gua kalau nyanyi rock juga pakai kacamata hitam dong ya? Ya, nggak usah sih. Tergantung kebutuhan ya. Iya. Iya kan? Ya rocker Iya. kan juga itu. Benar, Iya. rocker. Jadi andalan lu adalah kacamata hitam. Ya, bukan kacamata, pokoknya kacamata aja gitu. Oh gitu, nggak harus selalu hitam. Enggak. Oh, kacamata bening pun juga nggak terlalu kelihatan ya? Kalau kuning jarang. Jarang ya? Iya. Oke, sip, mantap. Ada lagi nggak sukanya sebagai rap star? Klarifikasi dulu, kayaknya gue bukan rap star deh. Udah, itu gua yang ngomong, bukan lo. Kan gua juga ngaku-ngaku sebagai rockstar. Oke. Atau lu mau rockstar, gua rap star. Oke, balik aja. Kan makin nggak nyambung. Oh iya ya. Gua nggak bisa nge-rap. Apalagi sukanya, Bi? Sebagai pelaku, sebagai rapper. Pertama itu sukanya kita bisa membuat karya yang sebebas mungkin gitu kan. Oke. Artinya dengan konsep-konsep yang emang kita udah buat gitu kan. Terus kita biasanya kan kalau misalnya rapper tuh yang paling seneng itu dapet undangan untuk performer lah gitu Ya, kan. kalau gua juga ngerasain sebagai rockstar, seneng juga kayak Seperti gitu. itu. Nah, terus Performer gitu kan, dia mendapatkan sebuah performer di event yang sangat yang bisa dibilang wah banget, eksklusif, eksklusif, itu bergengsi itu merupakan poin juga gitu kan. Iya, iya, Poin iya. dari apa yang kita jalanin gitu kan. Seperti itu. ada lagi nggak sukanya? Atau stop di situ? Tapi yang pasti sih. banyak ya sukanya ya. Banyak. Oke. Gua penasaran juga dukanya. Lu dulu apa gua dulu? Ya udah Mas Gaza dulu. Duka sebagai rockstar itu selalu dicap jelek di mata orang tua pacar. Sama. Oh sama? Bentar lah, gua dulu. Jadi sebenarnya begini ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak perempuan yang belum tentu cantik. Rockstar itu sebenarnya mungkin hanya tampilannya saja Iya. gitu, tapi hati kami itu tetap penuh dengan cinta. Wow. Mungkin di panggung teriak, tapi kalau misalnya lagi ngobrol sama teman atau itu ya nggak harus selalu teriak begitu. Jadi jangan menilai kami itu dari luarnya saja. Iya. Itu dukanya tuh.
Terus ya lebih gitulah, kalau rockstar itu dianggap jelek, dianggap negatif, gitu. dianggap urakan, dianggap menyimpang, Iya. dianggap dekat dengan drugs, Bener. free sex. Padahal kan kita memang dekat dengan drugs dan free sex. Nggak jauh dong dari itu. Iya, tapi ya jangan terlalu dijudge lah gitu. Iya benar. Rapstar gimana? Dukanya seorang rapstar? Sama aja sih, nggak jauh beda kan. Yang namanya musisi kan emang konotasinya kan seperti itu gitu kan. Iya, iya. Nggak jauh lah, nggak jauh dari free sex, nggak jauh dari drugs gitu kan, nggak jauh dari hura-hura gitu kan, party gitu kan. Oh iya Ya kan, benar. emang seperti itu. Cuma kan kebanyakan enggak semuanya seperti itu gitu kan. Contohnya siapa? Contoh siapa? Tidak semuanya seperti itu. Contohnya siapa yang tidak melakukan seperti itu? Kita. Gua? Oh, gua termasuk. Iyalah. Oh. Lu nggak pernah ngedrugs? Enggak. Masa sih? Serius? Free sex? Enggak. Nggak asik banget hidup lu lah. Anjing. Pokoknya gue harus cek iya anjir. Iya dong, biar asik men. Lu pernah ngedrugs nggak? Kagak gue sumpah. Free sex? No. Nggak asik hidup. No-nya senyum itu ya, no. No? Oh gitu. Ya tidak semuanya seperti itu ya. Enggak. Ya buktinya Albe ini adalah rapper Banten yang sudah skala nasional tapi image-nya tetap positif. Oh gitu. Lu jaga baik-baik ya, Be? Yoi. Kayaknya. Ini aku tuh. Ini tuh. Oh gila. Apaan? Oh iya. Yang waktu Iya. aku punya. Oh iya. Kita bahas nanti. Iya. Ini ya, apa namanya? Kenang-kenangan Iya. dulu. Iya. Ada banyak. Kalau gua punyanya ini, Be. Apa namanya? ID Press. Kalau kan lu artisnya, kalau gua orang yang meliputnya. Ini waktu di Oh ID. gila. Oh serius Bi, gua juga punya kayak ginian, Be. Waktu di Expo. Oh iya, gua juga punya kayak ginian, Be. Nanti gue punya Gila. cerita nih kayak gini. Ih gila. Ini keren banget nih. Gua nggak pernah sih seumur hidup punya ID yang tulisannya artis. Ya. Nggak punya. Gua kan selalu ID press, liputan gitu, media. Iya benar. Iya. Iya gua. Langsung dong, lu cerita tentang ini. Nih, Itu- cerita nih. Ini pertama kali gua dapetin di acaranya G-Expo tahun Gila. berapa nih? Tahun 2012. Iya. Tepatnya di panggung budaya Gambir Expo. Kelihatan nggak? Yes, kelihatan. Terus Di situ gua dikasih ID press, bukan ID press ya, ID artis ini. anjing artis. Ini kan artis. Oh iya ya, gua baru ngeh wis. Makanya gua nggak pernah ada tulisannya artis. Gua selalu media. Gitu. Karena kan gua meliput, kalau lu kan di Iya, atas panggung. Iya, benar. Ini bikin iri gua nih. Terus lanjut lagi. Pas itu, pas gue dikasih ini kan, gue juga dikasih kayak space buat masuknya gitu kan. Ya. Ternyata berbeda space buat masuknya. Oh iya, Iya kan? ininya, jalurnya. Heeh. Iya dong, lu kan artis. Iya, terus Seperti itu. Nah, pas itu keren. gue dikasih space buat masuk ke stage-nya Iya, gitu benar. kan. Pertama kan masuk ke kayak, pas gue masuk ternyata emang di situ para artis-artis lagi pada Jackson semua, gila. Serius. Emang lu nggak nyadar kalau lu tuh juga artis? Enggak. Berarti artis kaget ngeliat artis dong? Iya bener. Gua juga gua hanya seorang biasa gitu kan. Enggak dong. Ini fakta, men. Lu itu bukan orang biasa. Lu itu kan artis. Gua juga. Masa di sini tulisannya orang biasa? Iya sih. Kan nggak mungkin. Dapat nemu itu juga. Nah itu tadi ambulan lewat juga untuk mencoba kualitas aspalnya Mandalika. Nah lu itu artis, Be. Bukan orang biasa. Jadi judulnya artis kaget ngeliat artis. Jadi Iya. pas gua dikasih space buat masuk ke stage gitu Iya. kan. Nah, di situ orang-orang yang mau ngisi acara malamnya pada Jackson semua kan. Iya, Nah, terus? yang gua lihat itu kalau nggak salah Ivan Bumerang. Dia rapper. Dia kan di stage utama. Oh. Iya kan? Yang Slash kan? Iya. Si Ivan Bumerang. Iya, dia lagi Terus? Jackson, dia Oh. lagi gitar-gitar sama vokalisnya siapa itu? Nah, terus? Kalau nggak salah bukan Seventeen sih, siapa ya? The Titan. Vokalisnya The Titan. Dia lagi Jackson di atas panggung sama si Ivan itu kan. Iya. Gua lewat tuh. Iya. Gua juga bingung. Kok gua bisa lewat sini ya kata gua. Serius. Lu nggak sadar ya? Iya. Kalau lu pakai artis juga ya? Nggak sadar sama sekali. Iya. Padahal kan kalau misalnya itu kan banyak tuh yang buat guest masuknya Iya, gitu kan. iya, benar, Yang umumnya benar. ada gitu kan, guest buat yang umum Iya. gitu kan. Nah, gua dibawa ke
Iya. space yang gue juga bingung, gue mau dibawa kemana ini kan. Akhirnya gue dikasih space buat masuk yang khusus buat Iya. pengisi acara itu Iya, kan. nggak semua orang boleh lewat situ. Iya. Iya, keren. Akhirnya gue masuk ngikutin gate-nya itu kan, ngikutin gate-nya itu sampai ke panggung apa nih? Budaya ya? Panggung budaya. Kan ada 2 tuh di DJ Expo. Kalau panggung utama di paling pojok lah gitu kan. Nah, kalau iya. budaya itu paling belakangnya gitu kan. Iya. Seperti itu. Nah, gua ngelewatin panggung utamanya kan. Iya. Gua nggak sadar, loh ini kok pada Jackson semua ya, Ivan Boomerang, di Titan segala kan. Seperti itu kan. Luar biasa. Akhirnya gue bingung, lah kota gua nggak salah gue jalan lewat sini gitu kan. Ya udah akhirnya bodo amat. Itu lu sendiri apa sama teman-teman lu? Sama temen-temen kasbit. Oh, sama teman-teman Krasbit. Iya. Nyanyi berapa lagu atau dikasih waktu berapa lama waktu itu? Waktu manggung itu 15 menit? 3 laguan kalau 3 lagu ya 15 menitan lah ya. Iya. Mantap. Itu bukan dukanya rapper dong, itu sukanya rapper. Iya sih, Iya kan? demen banget. Iya. Dukanya ada lagi nggak? Selain tadi dicap katanya drugs lah, party Iya. lah. Ya gitu. Nggak ada lah ya? Udah biasa lah. Apa ya? Lebih banyak sukanya lah ya. Sukanya lebih banyak sih. Ya, Kalau lebih misalnya dukanya sih emang itu bumbu kali ya. Iya benar. Be, Seperti itu. lu menjaga betul ya image seorang rapper dengan brand ALB itu harus baik-baik, harus positif, atau sebenarnya mengalir aja karena memang lu mau gua gini Mas Gasa, gua mau rapper mau enggak ya gua mau orangnya gini, atau bagaimana sih? Atau gara-gara lu rapper terus lu harus image-nya bagus, Ya kalau misalnya untuk image ya emang harus dijaga gitu kan. di maintenance gitu? Iya, di mention gitu kan. Nah. Enggak, ya walaupun populernya kita gitu kan, tetaplah yang namanya attitude, yang namanya image tuh emang menurut gua sih nomor 1 gitu kan. Oh. Seperti itu. Bukan karya nomor 1. Kalau gua mah image-nya bebas-bebas aja. Ya kalau misalnya karya bagus tapi image sama ininya jelek mah ya percuma aja gitu mas. Oh begitu. Iya. Lu patokannya berpegang di situ ya. Iya. Image itu pokoknya utama Sama attitude. sama attitude. Iya. Seperti itu. Kalau di Karena kalau misalnya attitude jelek sama image jelek itu ngaruh banget ke karya. bagi lu seperti itu. Iya. Oh begitu. Image jelek berpengaruh banget ke karya. Iya. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi banyak juga kan Hmm. artis rap star atau rockstar yang image-nya memang Buruk gitu. buruk, tapi tetap dicintai jutaan penggemar. Iya. Itu beda. Apa bedanya? Gila, pertanyaan gue bagus gak sih? Menohok ya? Enggak sih. Enggak ya? Kan kalau misalnya seperti itu image dia kan, nah misalnya kayak siapa ya? Banyak lah yang pakai narkoba tapi Kanye. tetap. Hah? Ya, ya coba. Kanye Ya. West itu dia image-nya di mata ya dibilang jelek lah gitu kan. Ya. Apa sih? Tapi dia kalau misalnya membuat karya banyak banget gitu kan yang suka sama dia gitu kan. Tuh. Nah, jadi di balik semua itu emang apa ya? Kalau emang di New Yorknya sih emang seperti itu ya kehidupannya gitu kan, lifestyle-nya seperti itu gitu kan, jadi Iya. nggak peduli gitu kan yang namanya attitude dia buruk. Kayaknya kalau menurut gue ya kayaknya banyak juga yang masih peduli, Be. Iya kayak gitu. Tapi mungkin dia nothing tulus aja. Karena emang udah seharinya ya kayak gitu, mau diapain lagi kalau di New York gitu kan, beda dengan di sini gitu kan. Seperti itu, iya kan? Jadi menurut lu kalau misalnya ambil contoh sosok tadi yang lu sebut itu kayak gitu ya memang dia kesehariannya kayak gitu. Iya. Bukan dibikin seperti itu. Oh. Karena emang kan dari apa ya urbannya di Amerika kan seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya ngelihat orang yang melakukan free sex, melakukan drug, ya iya. bodoh aja gitu Iya, kan. karena memang mereka ya seperti itu. Begitu. Oh, tapi kalau kita yang kebudayaannya tidak seperti itu tapi berbuat seperti itu terlalu dipaksa. itu terlalu begitu. Iya. Berarti kalau begitu kalimatnya lu bukan sedang menjaga image dong, memang lu mau begini aja. Gitu kan? Nggak perlu dijaga pun ya lu tetap seperti ini. Iya. Begitu ya? Oke. 11 tahun di dunia rap.
eh, dari Banten lahir, ya kan? Lahir di Banten, Iya. di provinsi Banten lah ya. Kalau lahir sih di Jakarta, cuma Oh, lu lahir di kerja Jakarta, sini. Dek? Iya. Pas SD di sini. Tapi lahir di Jakarta. Oh gitu. Tapi sejak SD pindah ke Banten. Di Serang. Sama dong. Iya. Gua lahir di Solo, sejak SD pindah ke Serang. Masa sih? Iya, Oh gitu. Kok kebanyakan gitu ya? iya. Jadi KTP lu KTP Banten. Iya. Iya. 11 tahun berkarya di dunia musik hip hop. Kalimatnya gitu kan ya? Iya. Nah, gua denger lagu pertama yang memicu lu atau membuat lu suka dengan hip hop dan tidak hanya sebagai penikmat tapi sebagai pelaku adalah lagunya Iwake. Iya, yang Bebas. Gimana ceritanya itu? Dulu kan pas ngelihat video klipnya kan dengan pokoknya kan dengan stylenya dia gitu kan. Iya. Dengan gaya pakaiannya dia, Ah. dengan gimmicknya dia gitu kan. Ah. Gua ngelihatnya bukan kan belum tahu banget gitu kan. Gua ngelihatnya ya kayak musik biasa gitu kan, Iya. bukan rap atau bukan hip hop gitu Iya. kan. Nah, pas ternyata kan biasanya kan ada yang memberitahukan gitu kan bahwa musik ini nih jenisnya ini, musik ini jenisnya ini. Ya pas lama-kelamaan, oh ini yang namanya musik rap gitu kan, yang namanya musik hip hop. Akhirnya dari situ kan video klip yang Iwake yang bebas itu sering banget diputer gitu. Bener, kan. MTV apalagi? Iya, Zaman sering dulu. banget kan diputer. Iya benar. Akhirnya gua ngeliat ternyata oh iya ini yang namanya rap itu, ini yang namanya hip hop Iya. seperti itu. Iya, terus lu berubah dari penikmat menjadi pelaku. Iya. Iya. Sudah tampil di mana aja, Be? Lu itu sejak awal brandingnya selalu Albe ya? Iya. Sejak awal muncul ya? Albe itu nama panggung atau nama asli? Nama panggung. Nama panggung. Anjing nama panggung. Iya kan? Ya kalau penyiar kan nama udara. Kalau ini nama panggung. Berarti brand pertama adalah Albe. Punya arti apa? Al itu kalau dalam bahasa Al-Quran ya sama ya. B itu ya nama inisial gua. Oh, Bani begitu. Akbar. Oh iya. Jadi Albe. Selama 11 tahun sampai detik ini brand Albe yang dibawa. Iya. Oke. Tampil di mana saja, Be? Di luar Banten lah. Yang apanya dulu nih? Lu nge-rap tampil di mana? Di luar Banten. Tadi Jakarta Fair, J-Expo. 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 Terus di mana lagi? Terus di High Day. HID itu apa? High Day. Oh, High Day. High Yes, Day. High Day. Salah satu majalah Betul, High Day. terbesar. Iya. Itu Sekarang masih ada nggak sih, Be? Udah edisi terakhir tuh kemarin kalau nggak salah deh. Sedih banget. Iya. Di Parkir Timur itu kan, di Iya. Parkir Timur Senayan. Terus? Terus di salah satu kafe paling hit di Jakarta di Rolling Stone. Terus di Jacklot. Yes. Jacklot. Sama sih di Parkir Timur juga. Iya. Nah, tapi yang paling menarik itu kita dapat invite gitu kan di event Indonesia Hip Hop Parade. Jadi acaranya 3 hari nih. Festival gitu ya? Iya, Iya. bukan festival ya, acara biasa gitu Oh kan. gitu. Iya. Kita di invite sama panitianya buat ngisi acara di hari pertama. Kalau nggak salah di hari pertama kedua ya. Oh, di hari pertama gagal karena ada kesalahan teknis di minus one gitu kan. Akhirnya kita reschedule ke hari kedua. Nah, di event itu di Indonesia Parade itu semua pelaku hip hop di Indonesia itu kumpul di satu event itu dalam 3 hari. Nah, kebetulan dari kalau nggak salah dari Serang deh. Dari Serang kita yang di invite gitu. Oh begitu. Dari Banten apa dari Serang? Banten kan Tangerang ada. Iya, kan? oh berarti bukan dari Banten, dari Serang. Oh gitu. Tampil di situ. Terus ada Iya. lagi nggak? Terus yang paling berkesan tuh emang banyak sih yang gue sebutin tadi di High Day yang paling menarik gitu. Itu Dalam hal jadi kita main di street gitu kan kalau panggung utama di sana gitu kan. Aha. Di sebelahnya GBK gitu kan. Ya, Aku kan main di streetnya gitu Aha. kan. Jadi kita di panggung street tapi
enjoy gitu kan, kita ngerasa anjir gue main di parkir timur gitu kan. Iya. Setelah di parkir timur gue bisa ngelihat langsung si artis-artisnya gitu kan, seperti itu kan. Iya. Itu yang paling gue anjir, kata gue kok bisa main di sini, kayaknya gue punya ininya deh. Kenangan yang nggak apa-apa lah. Nah ini Ini tuh mungkin buat orang biasa ya, tapi buat kita ini sesuatu banget loh, Be. Gue tuh gua kumpulin kayak gini-gini kan. Itu tuh gua kumpulin semua. jadi ini sempat menjadi Nice. partisipan di acaranya Day 2000 berapa keren. nih? 2014. Iya. Jadi gua mau masuk dikasih ini buat kan biasanya kan kalau misalnya kalau untuk umum kan nggak ada partisipan ya, cuma biasa. Jadi gua dikasih ini, ditempel, lu masuk katanya, nggak usah ini lagi. Ya udah, Yes. akhirnya kayak gitu. Dan Iya. ini waktu gua ini di Expo. Di Expo. Waktu dia pas mana ya? Mantep nih. Pernik kayak gini nih seharusnya jangan dihilangin, tetap dijaga. Nih, waktu di Jacklot. Yes. Waktu Jacklot, gue main di parkir timur Senayan. Gue main di bootnya miliknya Yonglek. Yang lain punya booth, Punya boot. Lu main di dalamnya? Gue main di situnya. keren banget. Lu interaksi juga dong sama yang lain? Kebetulan waktu itu Yonglek nggak ada sih, lagi nggak ada di bootnya. Cuma teman-temannya aja. Kebetulan kan teman-teman dari Jakarta juga performer di situ gitu. Yes. Ada kok videonya pas Iya. gue freestyle di situ. Jadi 11 tahun itu memang sebuah perjalanan waktu yang panjang ya, Be ya. Maksudnya lu bisa cerita banyak hal, lu bukan hanya tampil di kota atau di provinsi kita, di provinsi Bandung, tapi juga di luar sana kan. Iya. Pernah mencicipi panggung di luar Indonesia nggak? Ada temen si Eca sama teman-teman waktu main di Solo. Waktu di Solo? Iya. Di Solo mana? Ya Solo Jawa Tengah lah. Di luar Indonesia? Oh, di mana tuh? Maksudnya di luar Indonesia, apakah di Malaysia atau belum. di sana? Belum. Kalau- Pengen banget. Berarti lu Jakarta, mana lagi deh? Tangerang, Bandung, Bogor, Bogor, ya. Solo. Solo. Paling jauh Solo. paling jauh Solo. Gila, itu keren banget. Itu si Eca yang main sama Suke sama siapa ya? Lupa Iya. gua. Berarti dengan kondisi pandemi Covid lu sedih banget dong ya? Banget. Kayak mati suri gitu ya. Iya. Jadi gatal banget gitu buat Iya. jogging. Iya. Gara-gara Covid kan nggak bisa tampil, nggak bisa ketemu orang. Terus buat ngejaga kreativitas lu gimana? Ya seling. Aku lihat-lihat kegiatan-kegiatan teman-teman yang lain gitu kan, seperti apa. Ya mereka nggak jauh sih, paling ya bikin karya. Kan sekarang kan udah mulai banyak acara nih yang mulai terbuka gitu kan. Offline? Iya, Ya. kayak gitu. Jadi kalau misalnya selama Covid ini ya paling ya stay at home, bikin Iya. lagu, Iya. dikumpulin Iya. nanti kalau misalnya ada momen yang tepat buat bikin lagu, ya udah dieksekusi seperti itu. Iya. Ya semua musisi mah sedih ya, Covid ya, nggak bisa manggung, nggak bisa tour, nggak bisa ngapa-ngapain. Pengaruh gitu kan. banget. Iya, mempengaruhi banget. Albe 11 tahun di dunia rap. Sekarang sudah bergerak kemana-mana, sudah kenal dengan para pejabat. Crazy. Iya kan? Iya bener. Gua kalau lihat status lu di Facebook, lu pakaiannya selalu pakai brand Haji Rockers. Apa itu? Haji Rock. Tunjukin. Eda. Gua kan rockstar, rocker. Harusnya gua yang punya pakaian Bener, itu harusnya. dong. Karena Namanya siapa sih? itu punya Kak Haji. Iya. Pura-pura nggak tahu saya. Ini brandnya Kak Haji gitu. Keren. Kalau nama lengkapnya itu Haji Asep Mulia Hidayat. Iya. Beliau orang yang ramah. Iya. Apa hubungannya antara brand Albe dengan brand Haji Rockers? Ya kan dulu kan beliau ini Kak Haji ini kan sempat menjadi manajernya di salah satu sepak bola Kabupaten Serang. Terus? Nah pada saat itu
Gue belum kenal sama sekali kan. Kapan tuh? Tahun berapa ya? 2017 Oke. Gue kan belum kenal sama sekali kan sama Kak Haji gitu kan. Tapi gue tetap mantau gitu kan. Tetap mantau dari sosok beliau kayak gimana gitu kan. Oh, stalking dong? Yoi. Dan dari jauh? Ya, gitulah. Terus Aku sering stalkingnya dia, stalkingnya medsosnya dia gitu kan. Iya, terus? Kegiatannya apa? Kan biasanya kalau medsos itu mencirikan karakter gitu kan, seenggaknya gitu kan. Iya. Seperti itu kan? Iya. Kayak gitu kan. Bener. Akhirnya gue stok punya Kak Haji itu, gue lihat gitu kan kesehariannya, terus dengan lifestyle-nya, terus dengan pembawaannya. Itu belum gitu kenal kan. tuh? Belum kenal. Belum ada komunikasi, belum ketemu langsung? Nggak berani malah gue. Iya sih. Nggak Gue berani juga banget. takut sama Pak Asep. Iya. Bukan takut sih, segen ya. Segen banget. Kalah ganteng gua. Aku kalah ganteng, kalah tajir gua sama Pak Asep tuh. Iya. Terus tahun 2017 kan, pokoknya tahun berapa ya? Gue lupa sih Iya. tahunnya. Pokoknya belum kenal lah, belum deket gitu kan sama Kak Haji gitu kan. Orang pas mau ngechat atau mau komunikasi dengan via WA juga nggak berani gitu kan, jarang-jarang gitu kan, karena gua ngelihatnya wah orang birokrat nih, mana mau sih dia ngerespon gua gitu kan, bergaul dengan kami yoi kayak gitu kan, dari akar bawah rumput. iya bener. Tapi setelah gua ngebuat lagu-lagu buat klub di Kabupaten Serang itu, Apa nama klubnya? Perserang. Pura-pura gua nggak tahu. Laskar Singa Under. Oh, lu bikin lagu mereka itu tanpa diminta? Iya, Inisiatif lu? inisiatif lu, tapi gua udah kan sebelum gua bikin lagu, gua kan sering kayak share gitu kan tentang liriknya gitu kan. Terus? Gimana nih gitu kan. Share ke siapa? Ya Kak Haji itu. Oh, berarti udah kenal dong? Ya kan karena mencoba memberanikan diri gitu kan. Mencoba memberanikan diri. Oh, begitu belum ya. kenal sama sekali. Belum kenal gitu. sama sekali, tapi lu udah inisiatif mengajukan Lagu ide itu. lo ke dia. Iya. Oh gitu. Terus. Ya akhirnya ya udah bikin aja akhirnya. Kata dia. Iya. Oh, dapat respon dong. Iyalah. Terus lu bikin. Bikin. Itu belum kenal tuh. Belum. Masih online ngobrolnya. Iya. Nah, terus lu bikin. Terus gitu kan, ya, akhirnya gue sering bikin, ya udah akhirnya setelah Kak Haji udah off gitu kan dari manajemennya, nah dari situ gue deket tuh, akhirnya gue Apa yang mendekatkan lu sama Pak Asep? Lu bilang gua deket tuh, maksudnya dari mana? Iya. Awalnya. nah pas gue deket sama Kak Haji itu, gue bikin lagu buat dia gitu kan, dari sekian banyak sekelas saya bertapa gitu kan, bersemedi gitu. Di mana? Di gunung. Kirain di Mall of Serang. Mall of Serang. Terus Akhirnya gua bikin lagu buat Kak Haji itu kan, bikin lagu buat Kak Haji. Setelah gua bikin liriknya sendiri gitu kan, dari hasil stalking, dari hasil bla 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 gitu kan, langsung gua rekom kan ke Kak Haji itu. Assalamualaikum Pak Haji. Pertama kan agak-agak gimana gitu kan. Gila. Bahkan lu belum deket udah bikin lagu buat beliau ya? Oh, terus? Akhirnya gue serahin liriknya dulu kan, konsepnya liriknya dulu. Ya kata Kak Haji, wah ini liriknya gua banget gitu kan. Terus? Ya udah Bohong pasti dia ya? Enggak asli. Oh. Ini serius, Kak Haji sendiri yang ngomong. Iya, kirain dia cuma ini doang, basa-basi doang. Enggak, tapi Apa sih itu, setelah Kak Haji suka dengan lirik lagunya gitu kan, akhirnya gue dipertemukan dengan Kak Haji itu di kantornya. Diundang. Udah. Oh, begitu. Deg-degan banget cuy. Iya. Kenapa yang bikin deg-degan? Ya segen banget gitu kan. Segen banget ya? Karena emang gua ngelihatnya dari awal, dari manajer itu kan, ngelihat konotasi manajer itu gila banget gitu kan, bener kan? Tapi yang perlu disepakati, kami berdua sepakat bahwa Pak Asep itu orangnya ramah. Ramah banget. Gua beberapa kali deh ketemu sama beliau itu secara langsung. Guanya segen tapi beliaunya ramah,
senyum, ya kan? Iya, ramah, senyum, beliau begitu. Terus lantas lu kemana-mana selalu bawa brand ini, Iya. Haji Rockers. Ambasador. Brand ambassador Haji Rockers. Gila. Bohong. Gila. Enggak sih. Saya belum mendapatkan apapun. Iya, Kaji. Pak Sep, Kaji. saya iri dengan beliau. Lu ada koleksi apa? Haji Rockers? Banyak. Hoodie. Kalau dari Kaji banyak banget tau. Saya mohon dipertimbangkan. Mohon dipertimbangkan. Anak Gua- kesayangan. Iya, gua kayaknya juga nggak kalah keren lah kalau pakai baju. Weh, ya benar. Apa tukeran aja ya? Iya. Seperti itu. Jadi gimana? Iya, ya seperti itu. Ya artinya lu deket dengan siapa-siapa ya? Iya, jadi Dengan semua kalangan. iya, kan selain Kak Haji juga kebetulan sampai sekarang bukan deket sih, menjalin komunikasi sama siapa tuh, Ibu Evi kalau nggak salah ya. Ibu siapa? Ibu Evi. Yang ini, Dinas Kebudayaan. Kebudayaan ya. Bevi. Dia baik banget, gila. Gue nggak nyangka baik banget. Iya. Serius. Aku kenal beliau juga. Ibu Evi tuh baik banget. Baik banget. Dia 11-12 lah sama Pak Asep. Nggak nyangka banget. Baik, ramah. Serius. Iya. Apa ya? Dia satu-satunya orang dinas yang ramah, yang welcome, nerima gua gitu kan. Masa satu-satunya sih? Yang lain mah jarang gitu. Coba sebut. Ibu Evi. Bukan, yang jarang. Jangan dah. Jangan. Oke. Ya memang harus kayak gitu kan. Sebagai seorang musisi, ya kan harus bisa masuk ke golongan manapun, Iya. ya kan, untuk menunjang karir dan lain-lain lah, gitu. Kita harus fleksibel sih sebenarnya. Harus Kayak fleksibel lah. sinergi gitu. Iya. Kayak gitu. Ya kebetulan memang Pak Asep dan Ibu Evi juga dekat dengan dunia seni kan, gitu. Dia suka banget. Iya. Pak Asep juga sering nonton konser lah. Iya. Terus Pak Asep juga suka bola, lu juga suka bola. Iya banget. Gitu. Gua udah terlalu banyak nggak muji Pak Asep? Iya. Nanti aku hubungin sama Pak Asep. Iya. Video ini aja diserahin. Kaji, jangan lupa merchandise. Maunya apa? Ya semua lah, Beb. Oke, sebagai rapper iya udah. Albe ini juga biasa kalau rapper kan ngerokok, kalau rocker kan nggak ngerokok. Sebagai informasi saja bahwa Albe ini juga berkecimpung di dunia radio sebagai penyiar. Ya, Be ya? Iya. Lu ketika siaran pun juga tetap membawa branding Albe ya? Iya. Nggak pakai nama lain gitu ya, Albe, semuanya Albe. Iya. Pertama kali masuk ke dunia radio tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2016 atau berapa? 2012 kali ya. Nah, Lupa tahu. di sekitar itulah ya. Iya. Itu radio pertama yang lu masukin. Iya. Umur berapa waktu itu? Umur 25. 25 berkecimpung di dunia radio, siaran. Radio apa, Be? Radio boleh sebut namanya? Sebutlah. Hot FM. Hot FM. Yoi. Itu radio di Serang lah. Kota Serang. Oh, siaran berapa lama? Hampir mau ke 1 tahun. 1 tahun. Penyiar juga. Iya. Merangkap OB. Semuanya lah pokoknya ya. Yoi. Siaran di radio Hot selama kurang lebih 1 tahun. Terus bukan hanya di satu radio saja, tapi juga loncat lagi ke radio lain ya, Be? Iya benar. Radio apa? Di PBS. Di PBS. Itu di Kota Serang juga. Iya masih sekitaran Serang. Berapa lama? Kalau PBS sih nggak lama banget gitu. Ah. Paling sekitaran. Ya cuma hanya sekedar singgah aja gitu kan Oh. kalau di PBS. Gitu. Cuma merasakan Iya. atmosfernya gitu. Betul. Gitu. Dan sekarang ini per November 2021 dengar-dengar gosip beliau juga ditawari atau ingin berkecimpung lagi di dunia siaran ya, Be? Radio anak muda itu. Itu gimana? Lu yang ditawarin atau lu pengen kesana atau gimana? Pengen kesana. Oh, pengen Jadi kesana. kan kangen banget nih sama siaran gitu kan. Iya, gila. Sama Gila. dunia broadcast gitu kan. Jadi Iya. gue pengen apa ya, menumpahkan rindu gue gitu kan di broadcast itu. Iya. Seperti itu. Jadi Iya. kebetulan gue kan punya temen gitu kan. Hmm. Punya temen yang
sama juga orang radio gitu kan. Akhirnya ya udah coba aja katanya, nanti dibantu. Ya udah gitu. Oke. Udah vakum berapa lama sih berarti lu nggak siaran? Lama banget. Ada berapa lama? 1, 2, 3, 4 tahunan. 4 tahun. Berarti terakhir di PBS itu 4 tahun yang lalu ya? Anjing. Gimana iya kan? Tahun lalu kan kemarin. Ya berarti belum 4 tahun dong. Iya. 2 tahun 1 tahunan lah. Tadi 4 tahun lu dari mana ngitungnya? Ya biasa. Kangen lagi di dunia Penyiaran. siaran ya. Sebenarnya kalau gua lihat itu satu jalur ya, maksudnya nge-rap, bicara, siaran juga bicara gitu kan? Iya. Iya. Dan kayaknya banyak deh rapper yang juga penyiar radio ya. Banyak banget. Iya kan? Iya. Banyak banget. Ada Kojek. Kalau di Jakarta ada Kojek. Iya. Ada Mas Donil. Mas Donil itu kan salah satu ex Neo itu kan. Iya. Terus siapa lagi ya? Kalau cewek banyak banget sih. Iya. Banyak. Gua sama Albe itu pernah siaran bareng ya, Be? Iya. Ya di Radio Hot itu ya. MD-nya gua. Iya. MD-nya dia, bosnya dia, Station manajernya dia. atasannya dia. Pokoknya di dunia radio gua di atas dia. Maruk. Tapi di dunia musik gua jauh nyungsep di bawah dia. Enggak sih. Pertama kali gua kenal sama Albe, kau tarik mundur lagi ya. Iya. Itu berarti sekitar berapa tahun yang lalu? 2009 2009. 2009 berarti. Kita ketemu di radio pas 2008. Iya, Ya kan? ada event rap competition Iya. yang digelar oleh BKKBN Provinsi Banten. Bener. Itu pertama kali gua ketemu sama Albe. Iya. Dia di atas panggung sebagai peserta, Iya. juara. Juara. Pialanya kayaknya lebih gede piala dibanding lu ya, Bi ya? Bener. Ya kan, gede banget pialanya Banget. tuh. Terus gua nggak tahu gua dulu nge-MC apa juri, gua nggak tahu. Juri, tuh. juri. Juri. Terus itu pertama kali kenal, terus ngobrol lebih akrab lagi ketika bergabung di radio. Iya. Emang gue pernah secara langsung siaran bareng berdua sama lu ya, Be ya? Sering kali pas sore. Oh, pas Kita sore. duaan. Oh. Berarti Sore, kalau di pagi. berarti kalau ada Desta sama Vincent, Iya. kalau di Serang ada Gasa dan Alde. Iya. Siaran duet itu ya, gua lupa loh. Pagi-pagi banget. Pagi siaran duet, Iya. sore juga siaran Iya. duet. Yang sibuk nyiapin pagi kan gua. Gua ngapain, Be? Ya kalau misalnya MD mah tinggal duduk aja kali. Tinggal duduk gitu kan. Dia bilang cenaknya gitu. Be udah siap, Be. Siap, Bos. Dan goblok bangsat banget tuh si Gasa tuh. Lah gua sibuk dari pagi, dari jam 5:30 nyiapin. Gila. Nyiapin bumper, nyiapin spot. Iya. Luar biasa. Terus si Gasa ngapain tuh kerjanya? Ya tinggal duduk, cuma bilang, "Udah siap, Be." "Siap, Bos." Bangsat emang. Bener. Kangen ya siarannya. banget. Kalau gue jujur sampai detik ini gue belum kangen, Be. Maksudnya gue keluar dari dunia radio itu kan sekitar 2 tahun yang lalu. Iya. Sampai detik ini sih gue belum kangen. Oh gitu. Gue masih lebih suka YouTube, ngobrol sama siapa Iya. gitu. Tapi kalau lu udah kangen ya? Iya, kangen banget. Yang lu kangenin apa dari dunia radio? Apa ya? Ada sesuatu yang bikin gua apa ya? Bukan tertantang sih, artinya bisa mainin feel gua gitu kan, misalnya buat tek buat cari lagunya, buat ngatur cara apa voice di suara terus yang macem-macem gitu kan. Kangen suasana di studionya itu. Seperti itu. Didatangi penggemar, Ya. Interaksi gitu kan. ya berinteraksi. Duitnya kangen? Ya biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Terlalu mahal, Maksudnya? terlalu gede Apanya? utangnya. Enggak juga sih. Ya enggak sih, nggak mikirin ke royalti sih. Nggak mikirin ya. Walaupun Albe ini bisa dikatakan penyiar dengan bayaran tertinggi. Iya. Nih. Jadi kalau ada radio yang melihat ini, station manajernya, kalian pengen Albe siaran di radio kalian, tapi kalian nggak punya duit. Jangan harap. Ah gila, itu ngimpi loh. Ngimpi. Albe ini layak. Oh gila. Tapi emang lu, kalau menurut gua ya, ini bukan karena gua ngobrol sama lu. Iya. Daya jual lu memang tinggi, men. Iya. Ya kan lu rapper, lu udah nggak di Banten lagi, lu udah di luar,
lu udah dikenal banyak orang, lu ngerilis banyak single, Iya. ya kan? Iya loh. Iya sih. Iya. Siaran lagi Gebe? Iya dong. Pasti. Kalau mau menghubungi Albe kemana? Ya gampang aja sih. Kalau mau misalnya mau kontak-kontakan kan ada di medsos dulu nomornya gitu kan. Tapi biasanya kalau misalnya ada nomor baru ya emang gua nggak akan gua angkat gitu kan. Kenapa? Ya, nggak tahu. Berarti harus Ya berarti harus ada komunikasi awal dulu gitu kan, baru gua save, oh iya ini baru gitu kan. Tapi kadang kalau lagi bad mood gua no respon aja. Iya. Luar biasa. Bad Mood adalah karakter dari fans Manchester United. Gila ngomongin MU. Iyalah, lu kan MU juga, Ya, ya kan? yep. Sebelum ngomongin MU, gua hampir lupa bahwa gua kemarin sempat dengar Iwake, idola lu ya? Ya. Bersama Panji Pragiwaksono, idola gua, mereka berencana atau sedang punya proyek kolaborasi lah. Ada informasi terbaru nggak lo? Yang sama Leeds. Nggak tahu gua malah kurang ini. Kayaknya kalau misalnya Iwake sama Panji kan? Udah lama sih itu. Loh, Udah kan? rilis. Emang udah rilis? Udah rilis yang sama si Leeds itu. Yang 3 itu kalau nggak salah. Kalau yang terbaru, gua baru denger beberapa hari deh. Iya, kayak mungkin mau akan kali. Gue belum dapet tuh infonya. Coba lo kontak Iwake, gua kontak Panji. Yoi. Iwake atau Iwaka? Ya kalau kebanyakan sih manggilnya Kang Iwa. Kang Iwa. Iya. Ya kita tunggulah. Manchester United. Nah, Oke. Selain kemana-mana bos ini pakai Haji Rockers, dia juga sering tertangkap kamera entertainment menggunakan jersey Manchester United. Sebenarnya bukan cuma jersey doang, pernak-pernik yang lain juga Manchester United banget pokoknya. Kenapa, Be? Ya suka aja gitu kan, suka dengan sejarahnya, suka dengan track recordnya, suka dengan cara cara bermain dia gitu kan. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak deh. Enggak, kenapa? Ya kayak gitulah. Tapi tetap kan, Iya, MU mah tetap MU banget. Oh iya. Maksudnya sekarang berarti bukan nggak suka dong. Agak sedikit Apa tuh? ini, merasa kecewa gitu mungkin. Iya. Oh. Dengan visinya gitu. Kenapa? Visinya udah sangat berbeda kan kalau misalnya dari eranya Sir Alex gitu kan. Itu emang visinya emang menang gitu kan. Apapun yang terjadi kita harus menang gitu. Nggak ada kalahnya, nggak ada yang namanya seri gitu kan. Kayak gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya mau menang, mau kalah, mau seri. Yang penting main bola gitu kan, seperti itu. Masa sih? Ya kayak gitu. Karena emang si pemilik MU-nya juga kan berganti gitu kan. Seperti itu. Jadi udah berbeda gitu kan. Seperti itu. Kalau di era Fergie kan kalau emang kalah udah pasti akan evaluasi, emang benar-benar evaluasi gitu kan. Enggak di eranya sekarang ini kan, kalau emang kalah udah kalah gitu kan. Paling konversi pers menyatakan maaf bla bla bla, ya udah gitu kan. Kalau sekarang? Yang gue bilang tadi, kalau kalah konversi pers mengatakan minta maaf. Oh, itu yang sekarang. Kalau dulu Kalau emang kalah dia nggak usah konversi pers, langsung minta maaf atau apa bla. Enggak kayak gitu. Ya udah biarin aja gitu kan. Yang penting next match-nya itu lebih bagus gitu kan. Nah, mumpung gua ketemu sama penggemar MU nomor 1 di dunia, Albe, gua mau nanya nih, hal kayak gitu yang bikin kondisi MU sekarang kayak gini, itu karena faktor pelatih atau faktor komposisi pemain? Menurut lo? Atau memang ya udah nggak bergairah aja? Atau gimana? Kalau ngelihat dari komposisi pemain itu udah luar biasa banget kali. Komposisi pemainnya? Iyalah. Udah Iya gila sih. banget sih. Iya sih. Nah, karena emang yang gua lihat dari pelatih kali ya, mungkin kebanyakan fans gitu kan mengarahkan ke pelatihnya itu kan. Ya. Nggak mungkin dong komplit pemain yang yang punya notabene bagus-bagus, mainnya agak-agak kacau gitu kan. Kacau banget gitu kan, itu dari mana gitu kan, kesalahan dari siapa gitu kan, apakah dari formasi atau dari
pemainnya sendiri. Kalau melihatnya pemainnya sendiri nggak mungkin banget gitu kan, seperti itu. Ya berarti Ya mungkin dari pelatih lah. dari Ole itu. Ya dari oleh Gunnar Solskjaer. Oh gitu. Sebelum Ole siapa sih? Belum mulai. Nah, Jose. oh Jose Mourinho. Iya. Pernah ya? Pernah. Sebelum Jose Mourinho Ngetes nih. siapa sih? Bukan ngetes. Louis van Gaal. Oh LVG. iya. Itu yang dipecat itu ya? Iya. Itu yang dari Belanda ya? Dari Belanda. Sebelum dia? David Moyes. Oh iya. Sebelum David Moyes itu Ryan Giggs ya? Ryan Giggs caretaker. Hah? Caretakernya David Moyes itu. Oh. Ya itu. Nah setelah Giggs caretaker, baru LVG udah out, ganti. Setelah Ferguson siapa? Bagus ya David Moyes itu. Oh, setelah Ferguson David Moyes terus kesini tuh ya? Iya. Di antara sekian banyak, kecuali Ferguson, pelatih favoritmu? Iya sih. Jose Mourinho. Iya benar Jose Mourinho. Iya. Dia pragmatis, cuma dia visi misinya harus menang gitu aja. Itu lo gitu ya? Iya. Kalau gue sejak dulu itu ngefans banget sama Jose Mourinho. Iya. Karena dia banyak ngomong itu Iya. aja. Gue suka itu aja. Gitu, sensasinya, terus dia gua nggak peduli dia menang atau kalah, gua kalau dia udah ngebacot itu buat Iya. gua itu Luar biasa ya. Gila banget emang. Special one. iya, ya, gua suka banget tuh. Jose Mourinho tuh gua suka banget. Berarti lu suka Jose Mourinho ya? Iya. Yang setelah Jose Mourinho udah nggak ada yang suka tuh, selain berarti Alex Ferguson sama Jose Mourinho aja. Iya. Selainnya nggak ada yang suka. Bukan nggak ada yang suka, emang visinya udah beda gitu kan. Udah beda. Ya. Oke deh, ini pernyataan langsung dari penggemar MU ya. Iya. Makanya akhir-akhir ini kalau orang mengatakan MU tuh banyak yang ketawa, Iya. banyak yang mencibir, banyak yang menyukur, Berapa tuh? menyukur-nyukurin gitu. Mampus lu. Iya. Anda bagaimana perasaan Anda? Ya emang kalau realitanya seperti itu ya emang seperti itu gitu kan. Mau marah emang ya mau gimana lagi gitu kan, emang lagi bapuk gitu kan, seperti itu. Jadi ya lihat it flow, nothing tulus, ya nikmatin pertandingan aja gitu ya, kayak gitu. Panji Pragiwaksono juga MU banget. MU banget. Jiflo, gitu. MU. Oh iya. Banyak sih MU. Raymond banyak, dan Smart apa sama MU juga. Iya. Mantap. Ini adalah musisi kawakan yang memilih genre hip hop. Ceritanya tadi udah banyak, di Banten sudah keliling-keliling, juara juga dia BKKBN Provinsi Banten awalnya itu ya, awal mula ya. Terus menanjak karirnya gara-gara Covid aja nih agak sedikit tersendat ya men ya. Iya. Kalau nggak ada Covid mungkin beliau sudah go international. Brooklyn kali. Dari kacamata lu kondisi dunia hip hop di Banten bagaimana? Kalau Baik buat- pelakunya, baik atmosfernya. Kalau buat di Serang masih stabil, masih aktif, masih bikin karya-karya yang bagus gitu kan. Iya. Dan juga masih ada movement untuk membuat karya, membuat acara, ya masih bagus lah, masih stabil lah, bagus banget. Masih bagus banget. Iya. Nih, gue mau nanya gini, Be. Kalau menurut lu ya, musisi yang tinggal di kota kecil dengan musisi yang tinggal di kota besar, ya kan? Itu mempengaruhi cepat lambat popularitas dia nggak? Kalau menurut lo? Iya. Karena di sebuah festival musik alternatif yang dulu pernah digelar di Jakarta tuh ada Foo Fighter, Sonic Youth, ada Pas Band, ya kan? Itu si Dave Grohl atau si Foo Fighter bilang band ini kalau di Amerika Iya. itu pasti bakal tenar tuh, Iya. mendunia. Iya. Nah, menurut lu gimana? Karena Yes. kan gua dan lu ini kan tinggal di kota yang bukan besar lah ya. Ya kan? Maksudnya dibanding Jakarta, Bandung, Iya. Jogja. Nah, itu lu pernah berpikir aduh, gua kalau di ini mah bakal melesat kayak gitu, berpengaruh nggak sih posisi lokasi tempat tinggal kita itu? Gimana sih menurut lu? Iya sih. Gimana? Ya pada dasarnya emang
kalau misalnya dilihat dari musikalitas itu kan emang sama sih ya, cuma kan yang jadi beda itu kan dari lifestyle-nya si orang ini gitu kan, terus dari daerahnya sendiri gitu kan, dari tempatnya itu kan. Jadi kalau misalnya antara Serang sama Jakarta gitu kan, padahal sama gitu kan. Betul. Cuma karena di Jakarta itu emang sudah terbentuk dan emang image-nya seperti itu, jadi ya Jakarta ya emang Jakarta gitu kan, seperti itu. Nah itu berpengaruh nggak kalau menurut lu? Iya. Punya pengaruh ya? Iya banyak. Kayak si pemain piano jazz yang masih muda itu siapa ya? Yang dari Bali itu? Iya. Si Alexander ya? Joy Alexander. Itu kan dia memutuskan untuk pindah langsung hijrah ke New York kan? Ya karena kan di Indonesia musik-musik kayak gitu kan kurang. Iya, kayak Anggun misalnya. Anggun. Iya kan? Anggun dulu di Indonesia nyanyi rock, sekarang pindah ke Prancis, daratan Eropa sana, jadi mendunia gitu loh. Berarti batas popularitas brand Albe ini berarti udah mentok dong atau bagaimana menurut lo? Bisa lebih tinggi lagi nggak? Atau memang ya gimana mas, orang gua tinggal di sini, gua kayaknya agak susah nih untuk sejajar dengan itu gimana sih? Itu lu rasain juga nggak sih? Iya, emang bener gitu kan, ya memang seperti itu karena kan banyak faktor-faktor yang mensupport untuk menjadi lebih besar gitu kan, bukan hanya dari segi skillnya, bukan hanya dari segi brandnya gitu kan, banyak faktor-faktor buat yang mensupport buat menjadi lebih besar seperti itu. Ya terus gimana dong? Apa lu merasa cukup atau gimana? Atau lu harus memutuskan untuk pindah ke kota besar atau bagaimana? Ya gimana ya? Ya untuk saat ini ya kita stay aja di sini gitu kan, seperti itu. Walaupun sebenarnya ada saja kemungkinan kan, kalau nggak salah album yang kaset itu apa? Rap yang pernah lu sebut itu yang banyak kompilasi. Itu kan bukan hanya orang Jakarta aja kan ya? Iya. Itu paling jauh di mana mas? Banyak sih di Bandung. Bandung masih kota besar lah. Iya. Jogja kota besar juga. Jogja kota besar. Ya walaupun di Rangkas. Maksudnya? Maksudnya di mana? Ya ada nggak sih di kompilasi itu yang muncul dari kota kecil gitu loh? Di rap kompetisi, di rap album kompilasi itu? Ada, kayak kebanyakan sih dari Jogja, dari Bandung itu sering banget gitu kan. Itu kota besar ya? Iya, sering banget. Tapi kayak misalnya Palangkaraya gede nggak sih? Ya artinya lu menyadari itu ya Be? Iya. Artinya lu menyadari itu. Berarti gue bisa bilang ini karir tergantung lu dong. Apakah lu mau stop di sini atau lu mau tinggi tapi lu harus bikin sesuatu strategi pindah. Iya, kayak gitu. Nah, lu gimana rencana lu? Ya kalau misalnya mau yang lebih high gitu kan, ya kita harus punya plan, harus punya sesuatu yang harus dipersiapkan gitu kan. Iya. Yang gue bilang tadi banyak kan. Banyak kayak birokrasi yang lain gitu kan, bukan hanya mengandalkan skill atau karya gitu kan. Pokoknya ada faktor yang emang buat support si orang ini buat menjadi lebih besar gitu. Iya. Kayak gitu. Dana juga dibutuhkan ya? Iya. Kayak gitu. Kalau promo kan lu udah kemana-mana kan? Untuk mempromosikan single lu. Iya. Lu udah melalui radio, udah. Iya. TV. Lu sudah melakukan strategi promosi apa yang sudah lu jalani untuk brand Albe dengan karyanya? Ya paling di media gitu kan. Iya. Di media, terus paling di medsos juga gitu kan. Paling ya simpelnya ya kayak gitu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau untuk membranding untuk nama gue ya emang senjatanya di situ gitu kan, di media itu. Kalau untuk wilayah Serang lokal ya? Iya lokal.
Iya. Iya sih. Ya, gue pengen nanya itu aja gitu loh. Walaupun misalnya keinginan kita tinggi, besar, tapi ngerti kan maksudnya? Itu ya hanya mentok di situ aja gitu ya. Karena banyak faktor yang harus disiapin sih buat lebih besar lagi, nggak hanya mengandalkan skill atau karya. Iya. Yang gue lihat seperti itu. Iya. Karena kalau skill musisi hip hop rap di Banten kayaknya juga kurang lebih sama ya, dengan Jakarta, Bandung, sama nggak sih? Ya, Dalam hal karya lah, hampir kan sebenarnya ya, nggak jauh-jauh banget ketinggalan gitu kan. Tapi kayaknya agak sulit mendobrak keluar gitu ya. Ya kan ya kayak gitulah, kalau misalnya mau dibahas kayaknya panjang banget ya. Iya. Lo katanya butuh durasi banyak. Kalau untuk ini kayak gitulah. Iya. Pesan buat anak muda yang ingin berkarya, khususnya di dunia musik hip hop deh, lebih sempit lagi, apa? Modalnya mereka harus bagaimana? Apa yang harus mereka punya? Pertama itu harus punya karakter. Penting tuh. Iya. Ya. Harus menjadi diri sendiri gitu kan. Dan yakin sama kemampuan gitu kan. Walaupun banyak yang mengadopsi pengen seperti ini, tetap baliknya ke kita juga gitu kan. Subjektifnya kan yang ini kan orang lain gitu kan, bukan kita gitu kan. Jadi gimana caranya kalau misalnya kita diketahui banyak orang bahwa ini si ini gitu. Jadi harus punya karakter, harus punya ciri khas. Ya, harus punya ciri khas. Ya. Terus apa lagi? Ya yang penting jadi diri sendiri lah, yang seperti itu dah yang paling bagus gitu kan. Lu udah cinta banget ya sama hip hop ya? Enggak cita-cita banget sih. Tapi 11 tahun men. Kayak gitu. 11 tahun dan akan tetap terus kan? Kan nggak mungkin juga. Tahun depan kayaknya lu tetap main hip hop kan? Nggak mungkin main dangdut dong. Bisa jadi gue main dangdut. Gue sih berani taruhan men. Ya masih hip hop lah ya. Oke, sip, mantap. Kalau begitu, sukses untuk Albi, sukses untuk karya-karyanya. Buat Mas Gaza juga. Yes, lu akan tetap menjadi rockstar dan lu pasti akan tetap menjadi rapstar men. Wis menjadi Albe aja. No rapstar. Oh, Albi aja, yang rendah hati. Gua tanya sekali lagi, lu ngedrugs nggak? Enggak dong. Lu free sex nggak? Enggak dong. Gak asik hidup lu. Bangke.